Muhammad Ramli Jalasena dengan NIM 2024-08-1009. Saya Hafiz Alifunas dengan NIM 2024-081-007. Halo guys, perkenalkan saya Cosma Negara, NIM 2023-081-0086. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahmania Mukhlis dengan NIM 2024-08-0034. Halo semuanya, perkenalkan aku Agus Safitri dengan NIM 2024-08-10-068. Halo, saya Ilham Muhammad Yusuf dengan NIM 2024-08-100-21. Dadah. Halo, perkenalkan saya Alif Anggor Putra, NIM 2024-08-100-30. Ayo Pak, silakan duduk. Terima kasih. Suara saya terdengar kan? Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Jadi di sini kita akan melaksanakan meeting, di mana meeting tersebut adalah proyek baru yang kita terima dari klien baru juga. Harapannya untuk proyek ini adalah berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun. Mungkin untuk Mas Ilham sebagai project support pada proyek baru ini, Mas Ilham dengar suara saya? Ya. Dan jadi untuk Mas Ilham itu bisa memberikan laporan, menyusun laporan kebutuhan klien. Jadi menuliskan via Word atau Excel kebutuhan klien yang akan dibuat itu seperti apa, runtutannya, poin-poinnya. Setelah itu menyiapkan materi presentasi yang ditujukan untuk PT kita sendiri. Jadi apapun yang laporan tadi, kebutuhan klien itu masukkan dalam presentasi tadi. Jadi agar tidak ada miskomunikasi pada antar divisi. Selanjutnya yaitu nanti Mas Ilham sebagai project support bisa berkoordinasi dengan divisi lain, dengan rekan Anggoro dan rekan Anggun. Jadi rekan-rekan, untuk proyek kali ini apakah ada pertanyaan? Ya. Berarti cukup jelas ya rekan-rekan? Baik, besok bisa dilaksanakan. Gunakan apapun fasilitas PT yang semaksimal mungkin. Terima kasih atas meeting kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh, gimana ya? Tugasnya banyak, terus numpuk di aku semua. Ya udahlah, nggak apa-apa, bisa. Tadi dari Pak Bos gimana ya? Kok gimana? Kamu nggak tahu? Kan tadi kan Pak Bos ini sih ngasih kesempatan bertanya. Terus kenapa kamu nggak ngajuin pertanyaan? Kalau gini, ya aku juga nggak tahu. Soalnya yang dikasih tanggung jawab kan kamu. Maksudnya yang dikasih peranan buat jadi kepala buat nyelesain proyek ini kan kamu. Ya, ada solusi lain nggak Mas? Kamu tadi paham nggak apa tugas kamu yang diberikan? Adanya bagaimana? Kamu tadi gimana tadi? Bentar. Nah, sebentar. Kan ini bukan masalah senior ya. Memang kita ini nomor duluan dari kamu ya. Tapi kan kamu yang dikasih tanggung jawab udah bisa jadi kepala divisi. Kalau gini ceritanya, gimana dong kita mau nyelesain proyek kali ini? Pak Bos nggak bisa capai target juga dong nantinya. PT kita juga ya. Halo guys. Halo Pak. Saya dengar tadi ketemu Pak Anas ya, bahas proyek ya? Iya. Itu gimana ya kesiapannya proyeknya tadi? Oh tadi aman sih Pak. Apanya yang aman? Tadi katanya belum paham. Tahu tugasnya apa? Kalau kamu bilang aman, kamu ini dong kasih kita dong. Waduh, kayaknya ini miskom ya kayaknya ya.
Nah kayaknya harusnya presentasinya buat proyeknya Pak Anas itu selesai malam ini, kayak gitu ya. Jadi nanti coba ya didiskusikan lagi ya. Halo Pak Anas. Halo, Rafli. Tadi saya ngecek di anak-anak ini kok nggak siap ya proyek sama presentasinya buat besok. Nggak siap gimana itu? Kok saya butuh pelatihan ya Pak ya? Saya kok melihat kurang ada miskomunikasi, ada miskomunikasi. Besok jadwalkan saja. Siap. Baik, terima kasih ya Pak Anas. Ya, terima kasih. Baik, segera dikerjakan ya. Malam ini saya tunggu. Oke? Kita dulu ya. Ya, selamat pagi guys. Jadi ini perkenalkan, ini adalah Kia. Jadi Kia itu memandu kegiatan pada pagi hari ini. Jadi nanti kegiatan apa aja yang dijelasin Mas Kia bisa diikutin ya. Silakan Mas Kia. Dari di sini saya memberikan pelatihan tentang komunikasi agar kalian itu dapat komunikasi dengan baik. Nah, di sini saya akan memberikan pelatihan melalui sebuah game. Jadi kalian sini akan senang-senang. Nah, untuk gamenya ini nanti satu orang di belakang akan saya berikan contoh gambar dan akan mempraktekannya sampai paling depan. Yang paling depan akan mempraktekannya apakah sudah sesuai atau belum. Jika ada yang belum jelas bisa dipertanyakan, dan sudah jelas maka akan dimulai pelatihan hari ini. Silakan. Oke, mungkin bisa dipraktekkan dan jawab bagaimana. Jawabannya anggun makan pisang. Monyet makan pisang. Mungkin mas yang belakang, jawab yang mana siapa benar? Bisa duluan? Tadi monyet makan pisang. Ya, betul. Setelah melakukan game tadi, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi agar tidak terjadinya komunikasi. Nah, agar tidak komunikasi. Komunikasi itu harus dilakukan untuk menyampaikan pemahaman, bukan sekadar untuk menyampaikan pesan semata. Pesan itu perlu disampaikan secara jelas, sederhana, dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan asumsi berbeda secara sama. Dan itu setiap individu itu perlu memiliki keberanian untuk bertanya ketika tidak paham. Seperti yang sudah dilakukan oleh kalian tadi. Nah, tanpa takut disalahkan atau dianggap tidak mampu. Mendengarkan secara aktif serta memberikan umpan balik dan klarifikasi dapat membantu memastikan pesan itu dapat dipahami dengan benar. Kalau bekerja sama tim, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai dapat menciptakan lingkungan yang aman untuk bertanya dan berdiskusi. Sehingga kesalahpahaman ini dapat diminimalkan dan kerjasama menjadi lebih efektif. Apa pertanyaan? Kalau sudah dipahami? Soft skill memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di era digital yang berkembang pesat. Dunia kerja tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, kerjasama tim, adaptasi, pengendalian emosi, dan pemecahan masalah. Pengembangan soft skill dapat dilakukan melalui program pelatihan yang terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor individu, budaya organisasi, serta dukungan pimpinan. Karena bersifat fleksibel dan berkembang melalui pengalaman, penguatan soft skill membutuhkan komitmen jangka panjang. Dengan menjadikan soft skill sebagai bagian utama strategi pengembangan sumber daya manusia, organisasi dapat menciptakan tenaga kerja yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di era digital.